Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang dan selamat bergabung dalam webinar pajak yang akan diselenggarakan oleh TaxWest dengan tema mitigasi risiko SP2DK atas transfer pricing pasca PMK 111 tahun 2025. Perkenalkan saya Vega Tantra yang akan bertugas sebagai moderator dan akan menemani Bapak Ibu selama serangkaian acara ini berlangsung. Semoga webinar pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, interaktif, dan tentunya akan memberikan insight serta pemahaman yang cukup menarik Bapak Ibu terkait dengan transfer pricing pasca PMK 111 tahun 2025. Baik, kalau kita mendengar kata transfer pricing, baru-baru kemarin kayaknya sudah ada langsung dari kita dengarkan dari Pak Prabowo ya terkait dengan isu transfer pricing, under invoicing dan lain sebagainya. Yang mana ini akan menjadi suatu hal yang cukup menarik, cukup berkelas dan juga ini akan menjadi gambaran baru, era baru dan juga babak baru dari perpajakan di Indonesia. Baik, uh, sebelum kita masuk ke dalam sesi acara pada pagi hari ini, izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama itu ada pembukaan, yang kedua itu adalah perkenalan narasumber ya, dan juga penyampaian profil pemateri. Yang ketiga, pemaparan materi yang nanti akan disampaikan langsung oleh pakar-pakar yang sudah tidak asing lagi di telinga Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab dan juga sesi penutup. Namun sebelum saya mulai, ada baiknya saya memperkenalkan pemateri pada boleh di next Mbak aja. Oke. Pemateri pertama kita pada pagi hari mungkin sudah tidak asing lagi di telinga Bapak Ibu sekalian. Beliau adalah Bapak Moh Yazid, SCSHM ABKP. Beliau merupakan beliau merupakan Managing Director dari Taxwise Nusantara Mandiri. Pendidikan beliau dimulai dari D3 Pajak Stan. Kemudian beliau melanjutkan S1 Akuntansi di STIE Jagakarsa, Jakarta. Tidak berhenti di situ, beliau juga menempuh S1 Hukum di STIH Dharma Andika Bogor. Dan juga beliau meraih gelar S2 Administrasi Publik di Setiami, Jakarta. Dalam perjalanan karir beliau, Pak Yazid sudah melanglang buana selama pemeriksa pajak lebih dari 20 tahun, sejak tahun 1999 hingga tahun 2020. Kemudian pada tahun 2020 hingga 2022, beliau berkecimpung di dunia tax consulting dan sejak tahun 2022, beliau menjabat sebagai Managing Director di Taxflash Nusantara Mandiri. Pemateri kedua kita pada hari ini adalah Mbak Izatul Milah SAK. Beliau menempuh pendidikan S1 Akuntansi di BINUS University Jakarta. Selain pendidikan formal, beliau juga memiliki sederet sertifikat profesional berupa praktik penyusunan Tipidok sesuai dengan PMK 172 tahun 2023 dan juga simulasi data pembanding yang diselenggarakan oleh Ortex Training Center, Comprehensive Transfer Pricing Class Batch 1 yang dilaksanakan oleh Taxwest Nusantara Mandiri, praktik penyusunan Tipidok yang efektif sesuai dengan PMK 172 tahun 2023 serta simulasi data pembanding yang dilaksanakan oleh Taxwest Nusantara Mandiri, The 15 Years International Tax Seminar yang diadakan oleh Universitas Indonesia, serta Brevet AB yang dilaksanakan oleh Bina Inspira. Beliau memulai perjalanan karir profesionalnya sebagai Finance Officer di Karinda Group dan pada tahun 2023 sampai 2024. Dan saat ini beliau aktif berkarir sebagai Tax Consultant di Taxflash Nusantara Mandiri. Itulah kedua narasumber kita yang akan memaparkan materi pada pagi hari ini dan pastinya materi ini akan berbobot sekali Bapak Ibu. Jadi harap dinikmati. Siapin kopi, siapin teh, dan juga siapin cemilan sambil kerja sambil dengerin materi tentang mitigasi resiko SP2DK transfer pricing pasca PMK 111 tahun 2025. Sebelum saya mulai mungkin kita sapa-sapa dulu nih. Halo Pak Yazid, Assalamualaikum. Mbak Iza, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Woi, sudah bergabung nih. Pak, ini gimana nih, Pak? Ini isu menarik nih. Kemarin ada isu terkait dengan transfer pricing yang disampaikan langsung oleh presiden kita nih, Pak, dalam Hmm. pidato ekonominya kemarin, Pak. Dan Ya, mungkin bisa kasih gambaran dan juga langsung eh, saya kasih waktunya, Bapak. Silakan, Bapak. oke. Ya, sebenarnya terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke materi yang akan lebih banyak kita diskusikan nanti, mungkin sekelumit saja bahwa memang sekarang menjadi perhatian pemerintah bersama ya, bersama dari pemerintah. Semua instansi bahkan yang saya dengar juga kejaksaan juga masuk kan di beberapa berita itu terkait transfer pricing dan lebih ke under invoicing ya. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah dengan transfer pricing teman-teman, tenang aja, tidak ada yang salah dengan transfer pricing sepanjang memang masih arm's length saja ya. Cuman masalahnya kadang teman-teman lupa bahwa transfer pricing itu bukan mengenai wajar saja ya, bahwa transaksinya harus transfer pricing itu sebetulnya kan sengketa fakta Mas Vega ya. Transaksinya ada apa enggak, kemudian baru nanti wajar apa tidak gitu ya. Dan masalahnya kadang teman-teman berpikir eh, transfer pricing itu yang penting dibikin wajar aja gitu. Nah, padahal fakta-faktanya yang sekarang lagi rame itu kan under invoicing ya. Yang 10 perusahaan ini kan yang lagi dikejar ya, Bapak Ibu semua tahu lah ya. Lagi dikejar itu ya mungkin disinyalir under invoicing. Padahal mungkin bukan under invoicing tapi mungkin harganya nggak wajar karena memang harus melalui hub Singapura gitu aja. Jadi tinggal bagaimana pemerintah otoritas melakukan treatment atas transfer pricing ini. Kalau saya bilang ini mungkin jadi transfer mispricing ya. Jadi ada transfer pricing, ada transfer mispricing gitu. Itu mungkin yang perlu jadi perhatian bersama. Oke, itu saja Mas Vega. Terima kasih. Baik, Pak Yazid, Pak Adit. Pak, Mbak Isa bagaimana nih? Pandangannya mungkin melihat gambaran transfer pricing ini karena Mbak Iza sudah berkecimpung di dunia transfer pricing cukup lama nih. Silakan Mbak Iza. Oke, ya dari saya mungkin eh, setelah pidatonya Pak Prabowo ya, Presiden kita terkait di rapat paripurna DPR yang ke-19 terkait kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027 itu di mana beliau mention terkait under invoicing, under accounting dan juga transfer pricing ya. Artinya em, menurut pendapat saya artinya transfer pricing ini cukup menjadi perhatian gitu ya. Mungkin itu saja dari saya, Pak Vega. Baik, terima kasih Mbak Iza. Oke, baik Bapak Ibu semua, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja materi pada pagi hari ini tentang mitigasi risiko SP2D ke atas transfer pricing pasca PMK 111 tahun 2025. Kepada Pak Yazid dan Mbak Iza, stage is yours. Silakan. Oke, terima kasih. Silakan Mbak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir batin bagi Bapak Ibu yang menunaikan ya. Nah, baik, kita langsung saja Bapak Ibu ke materi. Boleh di next slide. Oke. Nah, PMK 111 tahun 2025 terkait dengan pengawasan kepatuhan wajib pajak. Nah, PMK ini berlaku mulai dari 1 Januari 2026 ya, Bapak Ibu, dan segala tindakan pengawasan per 1 Januari 2026 harus mengikuti aturan ini. Oke, eh, kita langsung saja ke latar belakang terbitnya PMK 111, Bapak Ibu. Nah, kenapa sih PMK ini diterbitkan gitu ya? Ada tiga yang menjadi dasar terbit sistem self assessment.
Ini diperlukan pembinaan kepada wajib pajak ya untuk mendorong pelaksanaan hak dan juga pemenuhan kewajiban perpajakannya. Artinya, yang digunakan oleh perpajakan Indonesia adalah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak, baik itu untuk mendaftar, lalu menghitung, memperhitungkan, membayar, bahkan melaporkan secara mandiri. Namun, tentu saja proses tersebut tidak lepas begitu saja, Bapak Ibu, dan harus ada pengawasan gitu ya, harus ada pembinaan di dalamnya supaya wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku gitu. Nah, yang kedua adalah kebutuhan regulasi. Diperlukan dasar hukum untuk transparansi proses bisnis, pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi DJP. Pertanyaannya adalah, apakah regulasinya tidak ada gitu ya kan? Pengawasan ini, pengawasan yang dilakukan otoritas di lapangan gitu ya Bapak Ibu, aturannya banyak gitu ya. Aturannya banyak dan terpisah-pisah. Nah, sehingga kemudian beberapa aturan hanya sampai ke Perdijen atau bahkan ada yang SE gitu ya. Tentu di hierarki perundang-undangan di Indonesia yang namanya PER dan SE itu bukan dasar hukum. Dasar hukum minimal ya eh, untuk diterapkan adalah peraturan menteri. Oleh karena itu, proses pengawasan tersebut didasari oleh PMK atau Peraturan Menteri Keuangan. Nah, ketiga terkait dengan kepastian hukum keadilan, yaitu memberikan kejelasan, perlindungan, dan rasa keadilan bagi wajib pajak dan fiskus. Nah, ini di PMK 111 ini sudah jelas ya terstatement SP2DK disampaikan ke wajib pajak dalam masa waktu berapa lama wajib pajak harus melakukan tanggapan gitu ya. Kemudian perpanjangan tanggapannya seperti apa? Kalau tidak ditanggapi juga seperti apa gitu. Oke, boleh di next slide. Oke, selanjutnya terkait pengawasan atas kepatuhan WP, yaitu serangkaian kegiatan penelitian lalu terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Lalu, baik kewajiban yang akan dilaksanakan, yang belum dilaksanakan, maupun yang sudah dilaksanakan, lalu dengan tujuan untuk mendorong terciptanya kepatuhan perpajakan atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Artinya, artinya Bapak Ibu, apabila ada pajak yang masih belum dibayar gitu ya, atau kurang dibayar, nah, maka AR akan melaksanakan penagihan. Kemudian yang belum dilaksanakan, misalnya belum melakukan penerbitan STP atau belum melakukan pembetulan ataupun yang sudah dilaksanakan, seperti misalnya sudah dibayar tapi belum dilapor atau sudah dibayar dan sudah eh, dilapor juga tapi masih dalam pengawasan. Oke, boleh di next slide. Nah, selanjutnya adalah ruang lingkup pengawasan Bapak Ibu sekalian. Di slide sebelumnya ada konsep dari self-assessment gitu ya, atau kepercayaan diawali dengan misalnya mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, Bapak Ibu. Nah, tidak lepas dari yang namanya mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas tersebut tidak lepas dari yang namanya data dan atau informasi. Nah, kalau kita lihat secara praktek di lapangan ya, Bapak Ibu, SPT tersebut disusun berdasarkan kalau misalnya orang pribadi misalnya ya
pencatatannya atau pembukuannya untuk perusahaan gitu ya. Nah, catatan atau pembukuan tersebut Bapak Ibu berdasarkan pada data ya, berdasarkan pada transaksi mereka. Nah, selanjutnya, begitu juga karena tujuannya tadi adalah untuk keadilan, maka pengawasan yang dilakukan oleh DJP pun berdasarkan penelitian atas data atau informasi yang dimiliki oleh DJP. Nah, bagaimana kalau kita tidak melaporkan SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, otomatis tidak ada data tersebut, Bapak Ibu, sehingga tentu akan ada penegakan hukum secara bertingkat gitu ya, mulai dari pengawasan, lalu penegakan hukum administratif sampai dengan pidana, yang dimana Bapak Ibu em, tujuannya agar kewajiban untuk tergeraknya data ini dapat dilaksanakan dengan benar karena tujuannya tadi untuk menciptakan keadilan gitu ya. Nah, di PMK 111 ini Bapak Ibu dibagi menjadi 3 kelompok. Tidak hanya wajib pajak terdaftar saja, pengawasan juga termasuk wajib pajak yang belum terdaftar dan juga pengawasan wilayah. Kemudian terhadap jenis pajaknya yaitu ada PPH, PPN, PPNBM, Bea Matrai, PBB, pajak penjualan, lalu ada pajak karbon, dan pajak lainnya yang diadministrasikan oleh DJP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Boleh di next slide. Oke, baik selanjutnya ini bentuk kegiatan pengawasan Bapak Ibu. Yang pertama adalah meminta penjelasan atas data atau keterangan dari eh, wajib pajak. Ini sudah sering kita dengar atau singgung ya, ini SP2DK. Jadi kalau wajib pajak dapat SP2DK itu sering dulu dapat surat cinta Bapak Ibu. Nah, selain meminta penjelasan tadi, pengawasan ini ya mirip dengan ketika pemeriksaan, ada pembahasan dengan wajib pajak. Nah, ketika dilihat dari oh iya, memang benar ada data yang belum ada data yang dilaporkan secara valid gitu ya, atau belum clear gitu. Maka diperlukan tentunya adalah pembahasan, bahkan sampai mengundang wajib pajak untuk hadir di kantor, baik secara luring maupun daring. Nah, selanjutnya ini yang tidak kalah penting, yaitu kegiatan pengawasan adalah kunjungan Bapak Ibu. Kemudian setelah kunjungan tentu ada kegiatan menyampaikan imbauan, lalu memberikan teguran, selanjutnya mengumpulkan data ekonomi di wilayah kerja dan menerbitkan surat dalam rangka pengawasan. Selanjutnya terkait permintaan dokumen penentuan harga transfer. Nah, ini kita ketahui di PMK 172 terkait dengan TPDOC ya Bapak Ibu. Memang mungkin dalam pengawasan ini untuk dimintai dokumen penentuan harga transfer atau TPDOC eh, ketika mengisi SPT tahunan, pernyataan di dalam ikhtisar harga transfernya gitu ya. Dalam pengawasan ketika dilihat ada data, kemudian dianalisis, kemudian pengawas tersebut meminta dokumen penentuan harga transfer sangat mungkin gitu ya Bapak Ibu. Nah, tentu catatannya ada di sana. Untuk TPDOC ini harus dilaksanakan sesuai dengan PMK yang mengatur eh, terkait dengan PKKU. Dalam hal ini PMK 172 tahun 2023. Nah, ini mungkin nanti webinarnya tersendiri ya Bapak Ibu. Nah, oke. Selanjutnya cerita sedikit nih Bapak Ibu, kalau kita lihat transfer pricing ini,
sudah berkembang ya, bahkan WP Group semakin banyak dan transfer pricing domestik pun semakin menjamur juga ya, transaksinya pun luar biasa. Bahkan Pak Presiden ya sempat yang disinggung Mas Vega dan Pak Yasid tadi terkait under invoicing gitu ya, under transfer pricing, di mana ini cukup menjadi perhatian Bapak Ibu. Jadi mungkin ke depannya juga harus lebih hati-hati. Kemudian kegiatan pendukung pengawasan. Nah, penilaian untuk tujuan perpajakan, contohnya itu ada proses bisnis yang butuh merger gitu ya. Ada salah satu fungsi di DJP namanya fungsi penilai Bapak Ibu. Nah, AR ini bisa minta tim penilai tersebut untuk menentukan harga tersebut. Boleh di next slide, Mbak. Nah, ini ruang lingkup pengawasan, Bapak Ibu, khususnya ini untuk kegiatan pendukung pengawasan. Yang pertama, pengusulan penilaian untuk tujuan perpajakan, seperti yang disinggung di slide sebelumnya, di mana ada salah satu fungsi di DJP, fungsinya itu penilai, Bapak Ibu. Jadi AR bisa minta bantuan fungsi penilai ini kalau ada indikasi misalnya aset yang dilaporkan tidak wajar atau perlu diuji kewajarannya gitu ya. Selanjutnya pembahasan dengan internal DJP yang dianggap relevan dengan bersama WP. Selanjutnya permintaan data dan atau keterangan kepada pihak ketiga dan yang terakhir adalah kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengawasan. Boleh di next slide. Oke. Permintaan dokumen penentuan harga transfer atau TP-Doc gitu ya. Permintaan dokumen penentuan harga transfer dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan yang diatur mengenai penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Artinya, Bapak Ibu, dalam kegiatan pengawasan sudah meminta TP-Doc dan melalui PMK 111 tahun 2025 ini kita dapat melihat bahwa pengawasan DJP ya terhadap transfer pricing ini sudah tereksplisit gitu ya dan menyebutkan bahwa dan sudah disebutkan di kegiatan pengawasan ini gitu. Artinya eh, TP-Doc tersebut tidak lagi hanya relevan pada saat pemeriksaan pajak Bapak Ibu, tetapi juga perlu dipersiapkan sejak awal gitu. Oke, boleh di next slide, Mbak. Oke, selanjutnya konsep pengertian transfer pricing yang perlu kita highlight di sini Bapak Ibu, transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa adalah transaksi yang meliputi transaksi afiliasi dan atau transaksi yang dilakukan antar pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Tetapi pihak afiliasi dari salah satu atau kedua pihak yang bertransaksi tersebut menentukan lawan transaksi atau harga transaksi. Contoh sederhananya, Bapak Ibu misalnya ada perusahaan A gitu ya, yang menjual tepung ke perusahaan B misalnya di negara lain gitu ya. Nah, perusahaan B ini misal usahanya bakery, roti gitu kan, dan bukan afiliasi. Namun harga jual dan penunjukan perusahaan B tersebut ditentukan oleh perusahaan induknya di grup di luar negeri. Walaupun secara langsung A dan B ini tidak memiliki hubungan istimewa, Bapak Ibu, namun transaksi tersebut tetap dianggap sebagai transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa karena ada campur tangan pihak afiliasi dalam penentuan
transaksi atau harganya. Jadi eh, yang menjadi perhatian bukan hanya siapa lawan transaksinya, tapi juga siapa yang mengendalikan atau menentukan transaksi tersebut, Bapak Ibu. Oke, boleh di next slide. Nah, pada slide ini dijelaskan bahwa DJP memiliki kewenangan untuk meminta dokumen penentuan harga transfer atau kita sebutnya TP-Doc, baik master file maupun local file. Seperti yang sempat dibahas di slide-slide sebelumnya gitu ya, bahwa permintaan TP-Doc ini Bapak Ibu tidak hanya dilakukan saat pemeriksaan pajak, tetapi juga dapat dilakukan di tahap awal gitu ya, pengawasan kepatuhan. Jadi artinya bahkan ketika perusahaan belum diperiksa pun DJP sudah dapat meminta TP-Doc gitu ya. Nah, selain itu dalam rangka pengawasan kepatuhan maupun pemeriksaan, TP-Doc wajib disampaikan paling lama 1 bulan sejak diminta oleh DJP. Baik, Bapak Ibu, mungkin cukup dari saya. Slide selanjutnya akan dibahas oleh yang lebih pakar dan tentunya berpengalaman di bidangnya, yaitu Pak Yazid. Silahkan Pak Yazid. Oke, terima kasih Mbak Ajeng. Sorry, Mbak Iza sama Mbak Ajeng ya tadi ya. Saya pikir mau dilanjutin sampai selesai Mas Vega sama Mbak Iza. Karena Mbak Iza ini di Tech Flash ini termasuk yang intens terkait transfer pricing. Oke, saya coba lanjutkan. Kita punya materi. Sudah terlihat slide dari kita ya Bapak Ibu ya. Jadi memang yang jadi perhatian untuk teman-teman kali ini adalah bahwa 2-3 minggu terakhir kan kita udah tahu bahwa beberapa wajib pajak pindah Pratama ke Madya, bahkan yang PMA, kemudian yang wajib pajak besar juga ada nambah. Dan ternyata ada orang pribadi juga pindah-pindah ke sana juga, Madya, maaf, pindah ke memang orang asing ekspat ataupun pindah ke Madya. Jadi di situ artinya apa Bapak Ibu? Artinya pengawasan akan lebih melekat. Karena berdasarkan pengalaman saya sendiri, saya 21 tahun tax auditor dan bagian dari Direktorat Jenderal Pajak, memang jika wajib pajak terdaftar di wajib pajak besar khusus dan Madya, LTO ya, besar khusus dan Madya itu memang penentu penerimaan negara Bapak Ibu. Sekitar 80-an% itu target negara ditopang oleh wajib pajak yang terdaftar di situ. Terus bagaimana kalau WP-WP di PM bukan di Madya khusus atau LTO, supaya di Pratama Pak ya. Pratama pun ada yang Pratama, kalau kami nyebutnya Pratama rasa LTO. Pratama rasa LTO itu kayak di Jakarta mohon izin kayak Setiabudi 3 itu. Itu itu Setiabudi itu kan tahu sendiri kawasan Sudirmanan ya, itu Bapak Ibu ya. Itu kawasan elit ya di situ. Dan kalau Anda terdaftar di Pratama pun Anda mulai identifikasi saya terdaftar di Pratama tuh seksi pengawasan berapa. Kalau Anda terdaftar di seksi pengawasan 1 ya udahlah mulai siap-siap dari sekarang ya. Mulai siap-siap dari sekarang. Terakhir-terakhir sekarang saya juga nggak tahu arahnya bagaimana. Tiba-tiba Kemenkumham itu meminta wajib pajak melapor auditor atau apa ya yang diminta melaporkan laporan keuangan PT-nya ya. Tuh, yang itu otomatis nanti kalau nggak dilaporkan PT-nya segala untuk operasionalnya akan terganggu. Ada nggak lapor SPT aja ekspor impor susah ini. Saya nggak tahu juga ini nanti ke depannya bagaimana dan termasuk diantaranya adalah PT Perorangan. Apakah nanti itu akan jadikan dasar benchmark DJP? Kita juga nggak tahu itu. Nanti kan teman-teman selalu bilang norma ya gitu. Oke, di sini udah disampaikan sama Mbak Iza tadi bahwa jika WP diawasin atau diperiksa, itu AR berhak minta dokumen pendukung jika ada transaksi bukan istimewa Bapak Ibu. Mungkin kalau 2025 ke atas yang pakai Cortex sekarang di lampiran 10 ya. Tuh. Dan jangan kaget kalau nanti setelah bulan April
Mei ini, Mei kan relaksasi ya Mei ini, bulan Juni bisa jadi AR akan meminta Bapak Ibu. Karena sekarang kan AR itu juga dibantu sama mesin dalam bentuk Cortex yang awalnya dia nggak mau minta kalau nanti engine mesinnya Cortex itu memaksa karena ada lampiran 10 disuruh minta bagaimana itu. Kemarin-kemarin mungkin AR-nya masih nggak minta karena mungkin manusia faktor pengawasan mereka sendiri banyak yang minta. Tapi sekarang kalau by system ini ada lampiran 10 minta TP doc-nya. Nah itu yang repot Bapak Ibu. Nah begitu juga kalau Anda diperiksa. Karena pengalaman saya mending punya TP doc daripada nggak punya. Walaupun belum tentu perusahaan kalau diperiksa nggak ada TP doc, nggak bisa membuktikan transaksinya wajar. Karena kami dari Techflash pernah beberapa kali bersidang, bahkan sampai ke pengadilan pajak pun kita bersidang wajib pajak, karena memang nggak ada transfer pricing dokumennya. Ya akhirnya ya mau nggak mau kita harus menjelaskan tentang kewajaran transaksinya itu. Atau paling tidak membantah bagaimana treatment pemeriksa melakukan pengujian kewajaran. Yang jadi perhatian saya di sini adalah satu, Bapak Ibu, bahwa kalau sampai dengan Cortex engine-nya dijalankan untuk meminta jika ada WP lampiran 10, Anda harus mulai bersiap bulan Juni nanti jika diminta TP Dok. Pak, apa mungkin? Nah, mungkin aja karena kemarin ada WP yang masukin SPT April aja, Mei langsung keluar surat perintah pemeriksaan SPT PLB. Ada sekarang Bapak Ibu. Kemarin-kemarin mungkin lambat Mas Vega, beberapa kali pemeriksaan lambat, tapi sekarang bisa jadi cepat walaupun cairannya lama. Aduh, itu. Situ ya, Bapak Ibu. Ya, oke. Terus sanksi-sanksi terkait TP-Dok mungkin tadi kan udah disampaikan akan ngutip di PMK 172, udah jelas. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari di pasal 28 dan 35. Melampirkan ikhtisar. Jika suatu ketika ada diperiksa atau SP2 Dikar ada data bahwa ada transaksi Bu Anies mana, maka SPT Anda dianggap tidak lengkap. Sehingga SPT Anda dianggap tidak disampaikan. Konsekuensinya akan ditegur ya. Dan akan diusulin pemeriksaan jika tidak merespon untuk membentuk memasukkan SPT yang lengkap lagi. Jadi SPT Anda dianggap ada Bapak Ibu. Otomatis sanksi minimal ya STP ya 1 juta dan SKPKB-nya tentunya secara dihitung jabatan kalau diperiksa karena nggak ada SPT-nya ya. Bapak Ibu kalau nggak ada SPT-nya. Kemudian tidak melampirkan CBSCR sama Bapak Ibu ya, sama konsekuensi hukumnya. Terus kalau Tipidok diminta tapi nggak disampaikan atau disampaikan melebihi jangka waktu nih, melebihi jangka waktu, maka tidak dipertimbangkan Bapak Ibu. Ya, dan ini otomatis nanti Cortex akan membantu AR mendata itu. Begitu juga pemeriksa akan sekarang kan ya kalau saya jujur saya lagi di dalam nih ya Bapak Ibu. Saya misalkan saya masih orangnya di JP nih. Sekarang dari Pak Prabowo-nya udah bertitah begitu. Menteri Keuangan udah nyebut ada transfer pricing juga. Pak Bimo sebagai Dirjen juga udah ngomong TP dan begitu diperiksa ada TP. Begitu saya minta TP Dok, Anda nggak kasih 1 bulan, saya biarkan tentunya saya nggak akan ada masalah. Daripada saya yang kena masalah, mending wajib pajak yang saya periksa yang kena masalah. Pasti begitu Bapak Ibu. Kam, istilahnya kita mending memindahkan beban yang ada di kita ke tempat lain gitu loh. Kami kan dikasih beban meriksa ada BPTP tapi nggak ada Tipidok ya udah bebannya pindahkan ke dia aja. Beban pembuktian melekat ke BP nyebutnya itu. Maka terus kalau ada Pak tapi lewat waktu nyampaikannya ya sama tidak dipertimbangkan Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu. Hati-hati untuk poin 34 yang melebihi jangka waktu atau bahkan tidak menyampaikan. Itu konsekuensinya hukumnya berat sekali Bapak Ibu ya. Karena bisa sampai dengan penentuan jabatan. Bahkan kalau memang ternyata seperti yang saya sampaikan di depan tadi, transfer pricing itu sebetulnya sengketanya sengketa fakta. Transaksinya ada dulu apa enggak. Ya sama seperti sawit kayak gini tuh, sawitnya terekspor apa enggak. Batu bara, batu bara terekspor apa enggak. Nah, kalau terekspor batu bara itu nilai kadarnya bagaimana? Nah, penentuannya dari mana? Lah itu jujur saya sebagai pemeriksa saya tentunya tahu bagaimana
memeriksa hal tersebut gitu. Cuman mungkin bukan di ranah sini, saya akan jelaskan mungkin nanti kalau kita bikin webinar khusus tentang mining batu bara atau kelapa sawit ya Mas Vega ya. Itu mungkin saya akan perlihatkan bagaimana mentreatment atas transfer pricing atau atas pemeriksaan batu bara dan sawit. Karena apa? Karena banyak masalah di sana Bapak Ibu. Saya spill sedikit lah, biasanya ada masalahnya adalah di nota timbang dan penentuan kadar. Nota timbang dan penentuan kadar ibaratnya kalau sudah dikemas batu bara sebanyak itu lolos dari custom bea cukai kan nggak bisa diperhatikan. Belum lagi kalau batu bara itu kan naik eh, mother vessel ya, yang namanya mother vessel itu nggak bisa ke pantai, nggak bisa ke dermaga, mau nggak mau ditarik tongkang. Nah, kalau ditarik tongkang, Anda bisa tahu tongkangnya itu narik berapa kilo. Baru izin keluar dari sah bandarnya tuh 1 kali 24 jam. Kalau dalam 1 kali 24 jam masih terisi lagi kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Kalau ternyata terisi pasir juga kita nggak tahu. Keisi kerikil kita nggak tahu Bapak Ibu. Itu makanya saya bilang transfer pricing itu sengketa fakta. Faktanya ada ekspor apa enggak? Faktanya yang diekspor benar apa enggak? Habis itu kalau memang benar ada ekspor dan benar yang diekspor kadarnya ini baru nilainya berapa wajarnya kan gitu. Makanya kebocorannya tuh bukan kebocoran yang harganya lebih rendah atau apa, banyak kebocorannya tentunya. Ya, I don't know where you are, but I will find you and I will text you ya, Bapak Ibu ya. Ini adalah moto teman-teman DCP kalau memeriksa saya nggak peduli kau ada di mana, tapi aku akan menemukanmu dan mempajakimu. Kalau ini film Taken ini kan akan membunuhnya ya. Pada waktu anaknya diculik, saya lupa Taken 2 atau 3 ini anaknya diculik ini. Oke, di mana kewenangan DJP untuk memeriksa transfer pricing itu ada di pasal 18 ayat 3 bahwa DJP punya power to adjust, menentukan kembali jika ada hubungan istimewa. Lah hubungan istimewa tadi udah dibahas Mbak Iza di depan bahwa transaksi atas hubungan istimewa itu bukan bukan berarti afiliasi saja. Tidak afiliasi, tapi kalau bisa menentukan lawan dan harga transaksi, ya satu kesatuan itu lawan dan harga transaksi, maka dianggap transaksi yang ada hubungan istimewa. Berarti artinya apa? Pintu masuknya adalah adanya hubungan istimewa. Oleh karena itu, buat teman-teman, teman-teman harus mulai mempelajari ada nggak saya transaksi hubungan istimewa. Jika Anda sudah diaudit, pastikan di PMK, di PSHK 7 Anda itu sudah ada pengungkapannya. Kalau memang auditornya bilang ada hubungan istimewa, ya tentunya ada hubungan istimewa. Setelah itu baru Anda terapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Step-stepnya ada nanti di slide terakhir ada step-step bagaimana melakukan prinsip penentuan kewajaran dan kelaziman usaha. Dan in the end kita harus membutuhkan metode-metodenya. Itu Bapak Ibu ya. Tapi pensereannya adalah niatnya adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak. Jadi kalau memang transaksinya afiliasi tapi nggak ada penghindaran pajak ya nggak bisa dibuktikan adanya harga yang nggak wajar. Itu betul-betul terekspor, betul-betul barang yang sama, betul-betul harga yang wajar, masa mau itu? Karena kalau dibilang, saya pernah ditanya sekarang, Pak, ini kalau nanti ekspor satu pintu, berarti nggak ada transfer pricing dong? Ya tetap ada. Harga jual nggak usah satu pintu ya juga sebetulnya kalau diterapkan dengan sebenarnya batu bara itu sudah ada penentuannya. Mining itu sudah ada penentuannya harga pasar mana yang dipakai, mana lebih rendah, mana lebih tinggi itu ada ketentuannya di PP 15 kalau nggak salah Mas Vega ya. PP 15 itu Bapak Ibu. Walaupun satu pintu juga kalau habis itu ya ibaratnya mohon maaf kalau yang namanya memang sudah niat maling ya pintu utama digembok ya pakai pintu lain, nggak ada maling pakai pintu utama dong. Mana pasti mencari cara jalan masuknya lah itulah pasti teman-teman DJP sudah memperhatikan hal itu mana saja sih yang akan jadi pintu masuk hubungan istimewa dan transfer pricingnya. Nah inilah biasanya pintu-pintu masuk teman-teman bagaimana DJP melihat adanya transaksi hubungan istimewa dan jika ada ini di teman-teman ini yang biasanya ditanyakan dalam SP2DK. Pertama-tama kita udah tahu sendiri sejak pandemi 2020-21, artinya masih 5 tahun dengan sekarang 21 kan, itu ada beberapa perusahaan mungkin kolaps,
Jadi bisa jadi akhirnya perusahaan tadi merger atau diakuisisi, ya. Jadi ada kemungkinan dalam 2022 mungkin dia udah nggak bisa berusaha, tapi dia udah punya jaringan banyak, akhirnya dia diakuisisi atau merger perusahaan yang awalnya mereka banyak, supply-nya banyak gitu. Jadi bisa jadi beberapa perusahaan ini sekarang melakukan restrukturisasi bisnis. Bagaimana restrukturisasi bisnis berlangsung? Ya tentunya dengan merger and acquisition gitu. Mungkin ada yang spin off tapi kayaknya jarang. Kalau lagi kolaps kayak ini pasti yang ada adalah gabung aku dicaplok gitu kan gitu. Kedua biasanya yang dilihat oleh DJP sekarang adalah transaksi dengan pihak lawan transaksi yang bertempat tinggal perusahaan tersebut atau berdomisili di negara yang tax rate-nya lebih rendah dari pajak Indonesia. Ya, Bapak Ibu, kita tahu sendiri bahwa pajak kita 22% dari pasal 17. Artinya semua negara lawan transaksi jika tarifnya di bawah 22% itu tentu akan jadi perhatian DJP. Ya, Bapak Ibu makanya lihat apakah saya ada ekspor impor atau ada transaksi lain ke negara yang tax rate-nya lebih rendah dari Indonesia. Jika ada, maka ada kemungkinan Anda akan pertama-tama pasti kena SP2DK dulu, kecuali memang Anda lebih bayar, pasti diperiksa. Kemudian yang sering terjadi lagi adalah adanya transaksi antar grup dalam bentuk jasa, ya, intragroup services, jasa manajemen, jasa teknik, jasa apapun lah namanya, jasa marketing, maintenance atau apapun. Kemudian ada biaya bunga, ya, biaya bunga pengalihan harta tak berwujud dan pembayaran royalti. Jika ada transaksi antar grup ini, kita nyebutnya ITGS, intragroup services, itu biasanya akan menjadi perhatian DJP. Dan biasanya yang jadi masalah adalah bukan masalah besar kecilnya, Bapak Ibu. Bukan masalah besar kecilnya, Pak. Itu kan sudah ada pasal 26-nya, 10%. Nah, 10% akhirnya bisa mengurangi 22% kan masih surplus 12% Anda. Nah, masalahnya di situ. Masalahnya di situ. Justru transaksi hubungan intergroup services itu memang tujuannya untuk meng-create biaya, ya. Dia tahu ini karena biaya itu deductible. Dan dia tahu atas biaya tadi ada pasal 26, tapi di-create gitu loh, di-create gitu. Kalau bisa gede-gedein sekalian, ya apa-apa gede kan 10%, 22%, gue masih surplus 12% dong. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Artinya di-create itu. Kemudian performa laba bersih yang lebih rendah dibandingkan dengan industri sejenisnya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Saya nggak tahu apakah sekarang tiba-tiba laporan keuangan wajib dilaporkan notaris, itu akan jadi benchmark nantinya, ya. Itu akan jadi benchmark nantinya, gitu. Karena nanti otomatis benchmarknya itu akan dari pihak ketiga yang sudah ini. Kalau perusahaan TPK wajar saja laporannya dipublish, tapi perusahaan private, gitu loh. Apakah nanti akan dimanfaatkan sebagai benchmark? Saya juga kurang tahu. Jadi arahnya kemana ya orang disuruh lapor di notaris itu perusahaan private gitu kan? Itu kalau kalau bocor bagaimana itu saya bayangkan aja. Mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Kemudian kelima adalah jika transaksi kita yang afiliasi tadi, entah penjualan atau pembelian, itu signifikan. Itu yang ngedrive omset kita. Misalnya kita omsetnya 100 miliar, ternyata transaksi afiliasi kita dan di penjualan itu juga 100 miliar atau 80-70% itu kan berarti signifikan. Itu pasti Anda akan ditanyain dulu tuh menjadi yang pertama SP2DK Bapak Ibu. Ya, begitu juga pembelian. Kalau pembelian Anda total pembelian itu misalkan total COGS purchase-nya 100 juta, 100 miliar, pembelian grup Anda ada 80 miliar ya Anda signifikan ya tentunya akan menjadi pertanyaan pertama itu, trigger pertama. Apalagi pembelian dan atau penjualan dan pembelian atau penjualan ini ke negara yang tarifnya lebih rendah. Lah, udah kena dua, kena dua. Kemudian performa laporan keuangan Anda negatif lagi. Waduh, itu berarti Anda udah kena combo itu, ya.
Nah, ini mengalami kerugian beberapa tahun dan ini udah dinotis di Undang-Undang PPH. Jika wajib pajak dalam 3 tahun berturut-turut selama 5 tahun terakhir rugi, maka akan diuji dengan benchmark. Jadi itu DJP harus mengoreksi, maaf, harus memeriksa, harus menguji. Ya, Bapak Ibu, rugi kalau kami dulu waktu saya masih di dalam, kalau rugi normalnya lebih bayar karena bisa jadi tahun lalu dia ada omset sehingga ada PP pasal 25 otomatis lebih bayar. Nah, kalau dia lebih bayar pasti dia diperiksa. Kalau RTLB rugi tidak lebih bayar itu juga diperiksa. Makanya RTLB masuk dalam kategori pemeriksaan rutin zaman dulu. Sekarang juga masuk kategori dalam pemeriksaan tujuan lain ya, gitu. Menguji kepatuhan apa tujuan lain saya lupa. Kemudian adanya pemanfaatan P3B, treaty abuse, ya Bapak Ibu ya, treaty abuse dimanfaatkan. Jadi penghindaran pajak berganda, double tax itu. Ya, Bapak Ibu bisa jadi itu. Misalnya dengan memakai skema DER, DP Equity Ratio, kemudian dengan memakai skema beneficial owner, treaty shopping itu masuk dalam bagian P3B, penghindaran pajak berganda yang menjadi perhatian pemerintah. Terakhir, reinvoicing. Nah, inilah yang sekarang menjadi perhatian pemerintah. Yaitu indikasinya melakukan skema transaksi yang melibatkan entitas yang tidak memiliki substansi usaha dan atau tidak membuat nilai tambah ekonomis apapun. Jadi ini yang jadi perhatian. Kenapa? Karena kita ekspor ke Singapura batu bara harganya 1.000. Ternyata oleh Singapura dijual ke dari kita mendapatkan bukti ternyata bawa ke Amerika, Amerika harganya 4.000 lah. Sementara kita punya ternyata kapalnya bukan ke Singapura langsung ke Amerika lah. Sebetulnya kita jualnya kan ke Amerika lah. Singapura fungsinya apa? Nah itu loh Bapak Ibu. Singapura fungsinya apa? Nah itu sekarang ya jadi perhatian pemerintah yang sekarang menjadi perhatian pemerintah terkait re-invoicing. Karena memang didapatkan faktanya harga jual ke end user itu lebih tinggi daripada harga ini. Nah, Singapura memberi nilai tambah apa atas itu ya? Wajar Pak, saya kan mencarikan pembeli ya. Nilai tambahnya apakah marketing sebesar itu kan gitu. Makanya fungsi VAR analisis itu nantinya akan jadi perhatian DJP. Kita manufaktur, Singapura hanya trading. Apakah trading lebih gede dapatnya daripada manufaktur? Lah, kayak gitu itu contohnya. Makanya selalu saya bilang, nantinya ke depannya itu pemeriksaan transfer pricing itu akan memanfaatkan master file. Jika DJP paham bagaimana memanfaatkan master file dan memakai skema metodenya profit split method, ya sharing the pie, ibaratnya ada kue besar, keuntungan secara grup berapa, kontribusi masing-masing perusahaan berapa yang dia berhak. Profit split method Beyond akan jadi eh, menarik dengan CBCR dengan adanya GMT Global Minimum Tax itu. Nah, Bapak Ibu, bagaimana DJP menganalisa? Tentunya pertama dengan meminta TP-Doc ya. Jika tidak ada TP-Doc terus bagaimana? Ya dilihat apakah ada lampiran khusus 3A 3B jika SPT badan tahun lalu. Kita kan ini SP2TK kita asumsi 2024 ya. 2025 berarti lampiran 10. Kemudian ada nggak catatan atas laporan keuangan auditnya? Kemudian ada nggak resumnya atau ikhtisarnya di SPT-nya. Jadi yang diminta DJP biasanya adalah TP-Doc-nya, SPT-nya, dan melakukan ekualisasi. Ya, DJP tetap melakukan penelitian-penelitian internal eksternal juga Bapak Ibu. Visit ke lokasi juga, karena bisa jadi kalau AR-nya nggak visit, pemeriksaannya nggak visit, itu tidak mendapatkan gambaran utuh. Karena kami pernah memenangkan sengketa transfer pricing. Kenapa? Karena Pak BP-nya nggak ada TP-Doc, diperiksa, pemeriksa menganggap karakternya adalah manufaktur. Padahal jelas di laporan keuangan wajib pajak itu menyatakan bahwa dia usahanya itu adalah main activity-nya manufaktur, kemudian ada other income itu dari dia ternyata distributor.
Nah, mas othernya itu cuman masalahnya agak gede, jadi bukan di layar bawah ya. Jadi ada dua penghasilan dia oleh pemeriksa diuji, digunggung jadi satu. Seakan-akan manufaktur semua omsetnya. Nah, itu salah. Ternyata kenapa terjadi begitu? Karena pemeriksa nggak ke lapangan dan tidak mempelajari SPT dengan tepat. Padahal BP-nya udah ngungkapin sendiri, aku manufaktur and distributor loh. Nah, manufaktur and distributor artinya harus ada pengujian terpisah. Seakan-akan ya kalau Anda final sama non final, gitu loh Bapak Ibu. Nah, makanya kalau buat teman-teman pembuat Tipidok, hati-hati juga kalau Anda dapatkan klien ngakunya manufaktur, ternyata setelah di visit ke lapangan ternyata ada manufaktur dan distributor, ya rugi bandar, rugi bandar. Seperti bikin Tipidok dua perusahaan, tapi kontraknya satu. Begitu juga pemeriksa. Harus hati-hati, begitu juga wajib pajak jika dibikin dengan Tipidok harusnya mulai berhati-hati. Dan kedua wajib pajak juga harus mulai memisahkan ya, memisahkan mana omset yang dari usaha yang sama sama sekali beda manufaktur and distributor atau totali beda. Saya dulu pernah memeriksa perusahaannya TBK, nggak boleh dicerita, tapi saya cuma sampaikan aja. Perusahaan ini memproduksi yang satu ibaratnya eh, buku, yang satu memproduksi minuman. Nah itu kan nggak bisa jadi satu tuh. Itu harus diuji sendiri, PT yang sebagai buku, PT yang sebagai minuman. Pada waktu itu saya periksa Tipidoknya dan pembuat Tipidoknya digabung. Nah, jadi dia mencari perusahaan yang sejenis memproduksi buku dan minuman. Nah, itu debatable-nya lama dan pada waktu itu harus kita eh, segmentedkan, pisahkan di karakter sesuai karakter bisnisnya. Itu mungkin saat ini yang perlu Bapak Ibu jadi perhatian. Nah, kalau skemanya ini biasanya adalah wajib pajak itu ini skema alur ya Bapak Ibu ya. Ini mungkin Bapak Ibu nanti bisa pelajari sendiri di mana jika Anda menyampaikan adanya lampiran 3A di SPT Anda atau kalau Cortex sekarang lampiran 10, jika tidak ada maka SPT tidak lengkap ya. Padahal Anda ada transaksi. Jika ada, apakah memenuhi syarat Tipidok? Nah, jika memenuhi syarat Tipidok, ya, Tipidok itu berarti master file, local file, dan mungkin CBCR, diminta jangka waktunya. Jadi memenuhi syarat Tipidok dulu. Kalau iya memenuhi, minta DJP. Kalau tidak memenuhi, ya teliti aja. Jadi artinya apa? Walaupun tidak ada syarat bikin Tipidok, AR tetap harus meneliti berdasarkan prinsip arm's length. Jika sudah sesuai ya beres, jika tidak sesuai maka di arm's length-kan. Kalau dia wajib Tipidok, diminta Tipidoknya. Nah, Tipidok diminta, disesuaikan tempat waktu enggak? Kalau enggak, maka dianggap tidak memenuhi prinsip arm's length. Kalau memenuhi bagaimana? Kalau memenuhi maka dipertimbangkan. Kalau nggak memenuhi tepat waktu ya tidak dipertimbangkan. Jadi ada Tipidok belum tentu aman ya Bapak Ibu ya. Itu. Jika dipertimbangkan maka mulailah diuji informasi-informasinya, diteliti gitu. Inilah proses bisnisnya dan ini pasal-pasalnya. Mungkin nanti teman-teman bisa mengikuti alurnya sendiri. Silahkan, insya Allah bisa dipakai ini. Oke. Dan isu-isu temuan transfer pricing itu biasanya adalah terkait dokumentasi. Pertama, masalah klasik pertama adalah dokumentasi. Anda ternyata wajib Tipidok tapi tidak membuat Tipidok. Anda wajib Tipidok tapi membuat atau menyampaikan lewat waktu. Ya, Bapak Ibu. Kemudian eksistensi transaksinya. Ya, eksistensi transaksinya. Dan ini di PMK 172 disebut dengan tahapan pendahuluan. Nguji dulu nih. Habis itu sengketa biasanya terkait metode. Misalnya wajib pajak distributor, pemeriksa memakai resell, BP memakai TNMM. Lah itu beda metode. Apakah BP atau pemeriksa yang benar? Nah itu nanti silakan eh, didiskusikan. Kemudian sengketa sama-sama TNMM, sama-sama perusahaannya mendapatkan perusahaan pembandingnya ternyata beda. Nah, misalkan atau AR setelah mendapatkan file mentahan
data pembanding ternyata diuji hanya mendapatkan 7, wajib pajak mendapatkan 10, misalnya kan berarti beda. Ada yang masuk di pemeriksa, nggak masuk di atau AR, ada nggak masuk di WP, ada yang masuk di WP, tapi pemeriksa nggak masuk. Setelah itu adalah tentang rentang wajar. Biasanya rentang wajar bermula dari rentang kuartil, dan rentang kuartil itu kalau di rentang kuartil ya tentunya di data pembanding. Kemudian karena dia tidak masuk, tetapi tidak masuknya dia itu bukan karena hubungan istimewa misalnya, bukan karena transaksi istimewa itu. Misalnya dia bisa buktikan bahwa saya nggak jadi perusahaan pembandingnya misalnya kuartilnya rentang wajarnya 1% lah. Let's say dia minus 3% lah. Penyebab ruginya apa? Dia jelaskan. Ya, jelaskan nih penyebab rugi saya Pak karena ini dan ini extraordinary. Misalkan bla bla bla, jika ini tidak terjadi maka kami masuk performa. Banyak kejadian kayak gitu. Itu mungkin kalau dulu pemeriksa atau AR mungkin berani berdiskusi. Mungkin kalau dengan kondisi sekarang, saya kok nggak yakin mereka berani berdiskusi ya. Saya nggak yakin itu. Saya nggak yakin. Saya sangat nggak yakin. Karena saya pun kalau dalam posisi sekarang pun saya juga main aman. Jujur aja gitu. Kemudian adanya intercompany charge itu. Jadi intercompany charge itu ya transaksi antar grup lah ini Bapak Ibu. Kecil-kecil iya tapi kan ini tidak mengenai konsep deductible. Tapi masalahnya bukan deductible teman, ada juga masalah arm's length principle wajar apa tidak. Dan ini adalah teman-teman daftar-daftar beberapa temuan yang biasa di eh, adanya hubungan istimewa. Oke. Nah, tentang tahapan analisis nanti akan kita diskusikan bersama di webinar kita berikutnya, Insya Allah bulan Juni Mas Vega ya. Insya Oh, Allah bulan insya Allah di Juni. Juni, Pak. Silakan Mas Vega, bagaimana bulan Juni? Baik, nanti kita akan di bulan Juni nanti akan ada banyak sekali webinar ya Pak ya. Kita akan seminggu sekali setiap Jumat, Jumat berbagi kita akan adakan webinar terkait dengan transfer pricing dokumen, Bapak Ibu. Ditunggu saja nanti kita akan bedah kupas tuntas bagaimana Bapak Ibu bisa mempelajari terkait dengan transfer pricing dokumen yang nantinya akan berguna juga nih Bapak Ibu di mana era tadi sudah disampaikan oleh Pak Yazid juga sama Mbak Iza juga ternyata luar biasa banget ya sekarang transfer pricing era baru babak baru perpajakan Indonesia yang bukan lagi ternyata OP-OP kecil yang dihantam tapi semuanya dari atas sampai bawah benar-benar kita tanda kutip ditelanjangi Bapak Ibu jadi mulai mempersiapkan Bapak Ibu ya. Oke.